Pernah nggak sih kalian lihat sebuah berita terus mikir, gimana caranya mereka bisa tahu soal itu? Jawabannya itu bukan sihir, tapi sebuah metode. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas metode itu. Sebuah cetak biru buat kita semua, supaya bisa berpikir kayak seorang ilmuwan. Coba deh bayangin, kamu itu petugas kesehatan di sebuah klinik. Tiap minggu ada aja warga yang datang dengan keluhan yang sama. Demam, mual, terus ada ruam. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala pasti, kenapa ya? Nah, pertanyaan sesederhana inilah yang jadi awal dari setiap penemuan ilmiah. Yuk kita cari tahu gimana cara menjawabnya. Oke, ini dia peta jalan kita buat memecahkan misteri tadi. Kita mulai dari cara bertanya yang benar, terus bikin cetak birunya, milih pendekatan yang pas, nentuin desain studinya, sampai akhirnya mengubah data jadi sebuah penemuan. Siap? Kita mulai dari langkah pertama. Sebelum sibuk cari jawabannya, seorang peneliti yang hebat itu justru fokus cari pertanyaan yang tepat. Anggap aja kayak detektif. Kunci buat mecahin kasus besar itu ya dengan ngajuin pertanyaan yang tajam, fokus, dan bisa dijawab satu persatu. Nah, balik lagi ke misteri di klinik kita tadi. Rasa penasaran umum itu kita pecah jadi pertanyaan-pertanyaan spesifik kayak gini. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ngasih kita arah yang jelas, ini yang mengubah kita dari sekedar penonton pasif jadi seorang penyelidik yang aktif. Kalau pertanyaannya udah dapat, kita butuh yang namanya cetak biru. Dan yang menarik, semua penelitian, mau itu di bidang kesehatan, sosial, bahkan teknologi, ternyata ngikutin sebuah alur universal yang sama. Sebuah proses logis yang nuntun kita dari yang tadinya bingung, jadi paham. Ini dia kerangka utamanya. Mulai dari pertanyaan, kita identifikasi faktor-faktor yang mungkin ada hubungannya, misalnya usia, lokasi, atau pekerjaan. Terus, kita bikin tebakan cerdas atau hipotesis. Nah, setelah itu, baru deh kita kumpulin data buat ngetes tebakan kita tadi. Proses inilah yang jadi jantungnya metode ilmiah. Oke, pertanyaan udah ada, sekarang kita harus bikin keputusan besar pertama. Kita mau pakai lensa apa buat ngelihat masalah ini? Apakah kita pengen paham cerita mendalam di baliknya, atau justru mau cari pola dalam angka-angka? Nah, di sini nih bedanya. Penelitian kualitatif itu pengen banget nangkep pengalaman manusia yang kaya dan unik ceritanya. Sementara itu, penelitian kuantitatif fokusnya ke pengukuran dan statistik buat nemuin pola yang lebih luas. Dua-duanya sama pentingnya loh, tujuannya aja yang beda. Nah, ini poin yang penting banget dalam penelitian kualitatif. Peneliti itu bukan cuma pengamat, tapi dia sendiri adalah instrumen utamanya. Mereka harus punya empati buat nangkep nada suara, bahasa tubuh, dan hal-hal yang nggak terucap, biar bisa benar-benar paham pengalaman seseorang. Jadi ya, pendekatannya emang lebih subjektif. Ada metode yang namanya fenomenologi, yang intinya tuh kayak kita coba masuk ke sepatu orang lain buat memahami pengalaman mereka. Dalam kasus klinik tadi, satu wawancara mendalam sama pasien bisa jadi ngasih pemahaman yang jauh lebih kaya daripada ribuan data statistik. Sebaliknya, penelitian kuantitatif itu sifatnya objektif dan terstruktur banget. Semuanya soal angka, unit pengukuran yang standar, dan ngetes hipotesis yang udah jelas dari awal. Nah, di sini, seberapa banyak orang yang kita teliti atau ukuran sampel, itu jadi krusial banget buat mastiin hasilnya bisa dipercaya. Oke, setelah kita pilih mau pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif, sekarang saatnya milih desain studi. Anggap aja ini rencana serangan kita yang sebenarnya. Ini adalah strategi spesifik buat ngejawab pertanyaan penelitian kita. Coba kita lihat dua contoh populer ini. Buat misteri di klinik kita, studi kasus kontrol itu artinya kita kumpulin orang-orang yang udah sakit, terus kita lihat ke belakang, ke masa lalu mereka, buat cari tahu apa sih kira-kira penyebabnya. Nah sebaliknya, studi kohort itu artinya kita ngikutin sekelompok orang sehat dari waktu ke waktu buat melihat siapa aja yang akhirnya sakit. Keduanya punya kekuatan masing-masing. Studi kasus kontrol ini sering jadi pilihan karena efisien banget, cepat, nggak mahal, dan cocok banget buat penyakit yang kejadiannya jarang. Plus kita bisa lihat banyak kemungkinan penyebab dalam satu waktu sekaligus. Tentu aja, kita kan nggak mungkin meneliti semua orang di kota itu. Nah, karena itulah kita harus melakukan yang namanya sampling. Ini adalah seni sekaligus ilmu buat milih sekelompok kecil orang yang bisa mewakili seluruh populasi. Idenya sederhana kok, kita nggak perlu meneliti seluruh populasi, cukup dengan ngambil sampel yang representatif. Kalau sampelnya dipilih dengan benar, temuan dari kelompok kecil ini bisa kita pakai buat memahami populasi yang jauh lebih besar.
Kita udah punya pertanyaan, rencana, dan data di tangan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling mendebarkan. Mengubah data mentah jadi sebuah penemuan. Jadi, poin krusialnya itu ini. Ilmu pengetahuan itu nggak pernah membuktikan sesuatu secara absolut. Ini adalah sebuah proses pengujian. Kita cuma bisa bilang kalau bukti yang ada saat ini mendukung atau tidak mendukung hipotesis kita. Selalu ada ruang buat penemuan baru. Dan ini penting banget, hipotesis yang ditolak itu bukan sebuah kegagalan, justru sebaliknya. Itu adalah hasil yang sangat berharga. Itu ngasih tahu kita di mana letak kesalahan kita dan ngarahin kita ke jalur yang lebih benar. Itu namanya kemajuan. Pada akhirnya, inilah nilai dari sebuah penelitian. Bukan cuma soal satu jawaban, tapi tentang menyempurnakan pemahaman kita, menciptakan solusi yang nyata, dan yang paling penting, memicu lebih banyak lagi pertanyaan. Setiap jawaban selalu membuka pintu ke misteri yang baru. Jadi sekarang kalian punya alatnya, punya kerangka berpikir seorang ilmuwan. Waktu kalian lihat dunia di sekitar, pertanyaan apa yang sekarang muncul di kepala? Misteri apa yang pengen kalian pecahkan? Cetak birunya sekarang ada di tangan kalian.